Tidak semua orang yang mengetahui tentang pemilu itu memahami pemilu. Memahami yang saya maksud itu adalah mengetahui luar dan dalam. Karena orang yang tidak berada di dalam proses penyelenggaraan pemilu itu hanya melihat pemilu dari bungkus saja. Mereka hanya tahu oh dari pemilih segini, kemudian oh begini cara mencoblosnya. Padahal keruwetan di dalam itu sangat banyak, sehingga teman-teman perlu membaca buku ini. Buku ini adalah catatan orang dalam. Nah, catatan orang dalam ini adalah sekumpulan esai dari pemilu dan pilkada yang dirangkum dan diterbitkan oleh beberapa media, kemudian disatukan dalam satu buku. Ini adalah review tentang catatan orang dalam. Buku ini terdapat 21 tulisan. Ya, ada yang sudah terbit dan ada beberapa tulisan tambahan. Saya tidak akan membahas keseluruhan karena saya akan membahas ini dalam 7 perspektif yang saya lihat menarik dalam buku ini. Nah, selebihnya 14 tulisan lain teman-teman bisa baca sendiri. Kalaupun misalnya teman-teman pengen memiliki buku ini, teman-teman bisa, nanti saya akan sertakan link deskripsi, pemesanannya ada di deskripsi. Nah, teman-teman bisa langsung, dan kalau pengen penasaran, kita mulai dari bagian yang pertama. Nah, saya tidak akan membahas secara runut ya, tapi saya akan melihat detail-detail yang mungkin bagi saya menarik. Nah, saya melihat di halaman 105. Di 105 itu terkait dengan hoax dan tantangan, terkait dengan hoax dan tantangan kedaulatan pemilu. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa hoax ini selalu mengiringi dalam proses perjalanan pemilu dan pilkada. Pemilu dan pilkada ini, kalau teman-teman mengikuti, sebenarnya hoax ini makin besar itu ketika pemilu 2014 bagi saya pribadi ya. Nah, kemudian meningkat pada pilkada 2017 ketika pilkada Jakarta semakin tinggi, dan kemudian puncaknya pada 2019 kemarin sampai sekarang terpisah, ada polarisasi dua kutub yang saling menyebarkan hoax terkait masing-masing kubu. Penulis buku ini menganggap ada bahaya di sana. Nah, hal ini kita ketahui. Kalau saya melihat secara pribadi, hoax ini, dan menurut data Kominfo tahun 2019, dalam rentang Agustus sampai April 2019, Agustus 2018 sampai April 2019, itu ada sekitar 1.464 berita hoax, di mana yang tertinggi pada bulan Maret 2019 sebanyak 493. Datanya kita teman-teman lihat. Nah, dari data tersebut itu juga dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya yang menurut saya menarik, bahwa tingkat literasi orang Indonesia, literasi digital itu hanya di kisaran skor 3,47. Nah, itu menjadikan Indonesia di peringkat 55 dari 63 negara tentang literasi. Ini saya mengkhawatirkan karena pengguna internet di Indonesia tahun 2021 seperti dikutip di sosial, itu Indonesia menempati 202 juta pengguna internet aktif. 202 juta pengguna internet aktif ini, bagi saya ini berbahaya ketika tidak diiringi oleh tingkat literasi yang baik. Nah, dan penulis menggambarkan itu dalam satu kutipan oleh Joseph Goebbels. Joseph Goebbels mengatakan satu kebohongan itu hanya akan menghasilkan sebuah kebohongan. Tapi ketika sebuah kebohongan diulang berkali-kali, maka lama-kelamaan itu akan jadi satu kebenaran. Nah, ini adalah kekhawatiran bahwa ada kedaulatan negara yang terancam di sana karena hoax. Nah, itu di bagian pertama yang saya menarik sekali untuk kita baca. Yang kedua ada di halaman
32 ini judulnya terkait dengan menggagas Mahadata pengawasan pemilu. Kalau saya sih beranggapan bahwa banyak orang yang tidak paham sebenarnya kerja Bawaslu seperti apa. Mereka hanya mengatakan itu pengawas sih. Tapi mereka tidak tahu di dalamnya bahwa ada data di sana, ada banyak data yang tersimpan di dalam. Kalau kita main berandai-andai saja dalam satu proses pengawasan itu minimal ada 3 form yang harus dikeluarkan oleh pengawas. Pertama alat kerja pengawasannya, kemudian hasil pengawasannya yang kami sebut dengan form A. Terus kemudian ketika ada pelanggaran, berarti otomatis ada form penanganan pelanggaran yang ada di sana. Jadi minimal satu kali ada 3 form di sana. Nah ini oke, kecil 3, tapi bagaimana? Tapi itu keluar hampir setiap hari. Bayangin saja dalam pemilu 2019 itu ada sekitar 7 bulan masa kampanye. Dalam 7 bulan masa kampanye, kalau kita berandai-andai, masing-masing kecamatan itu hanya minimal satu hari satu partai lah yang kampanye. Padahal peserta pemilu 2019 itu ada sekitar 14 partai. Nah, pemilu itu kalau kita berandai-andai berarti kan 33 kali 1 33 kali 3 dokumen per hari. 33 kali 3 dokumen per hari dikali 7 bulan, kira-kira seberapa jumlahnya? Nah, penggadaian itu bagi saya penting. Nah, di sini yang kemudian dilihat oleh penulis, melihat bahwa data pengawasan itu sangat besar jumlahnya, makanya dia disebut dengan Mahadata. Kita mungkin belum bisa menyentuh pada big data ya, karena kalau Mahadata itu merupakan data yang sangat besar, sementara big data itu adalah hasil olahan dari big data. Mahadata itu sendiri menjadi satu grafik, terus kemudian hasil literasi, dan kemudian hasil olahan data. Nah itu kemudian kita hanya berbicara tentang Mahadata. Nah, Bawaslu sendiri sebenarnya sudah punya aplikasi yang namanya Bawaslu, terus kemudian namanya Siwaslu, terus kemudian Jatim juga mempunyai program aplikasi sendiri namanya Jatim Mengawasi di Pilkada kemarin 2020. Nah, menurut penulis ini penting, kemudian harus merajut dalam satu kumpulan, harus terintegrasi dalam satu sistem yang kemudian membentuk Mahadata itu sendiri, dan akhirnya membentuk pola-pola big data itu sendiri di kemudian hari. Nah itu yang kedua, yang menarik bagi saya dari dalam buku ini. Yang ketiga, penulis mengkritisi terkait kekhawatirannya dalam pada pilkada 2020 itu kan awal-awal terjadinya virus COVID-19 itu menyebabkan tahapan pilkada sempat ditunda 3 bulan, dan kemudian dilanjutkan lagi dengan perubahan tanggal pencoblosan. Itu mengkhawatirkan karena pada tahapan awal itu ada yang namanya verifikasi faktual. Nah, pada proses verifikasi faktual itu sendiri itu ada proses yang namanya petugas verifikator dan pengawas itu mendatangi rumah-rumah pendukung calon pasangan perseorangan. Itu berarti kan ada interaksi di sana. Interaksi tersebut kemudian akan memperbesar tertularnya, baik tertular atau menularkan. Nah ini berbahaya. Akhirnya kekhawatiran itu juga diakumulasi nanti pada saat proses pencoblosan. Nah, proses pencoblosan itu otomatis orang akan antri untuk memilih, terus kemudian proses di sana ada penghitungan, kemudian orang pasti akan menonton selayaknya bagaimana teman-teman mengetahui bagaimana proses pemilihan di TPS. Di TPS itu nanti
kekhawatiran penulis menggambarkan bahwa akan ada penularan di sana. Akhirnya memilih judul dalam menyelamatkan pemilih di Pilkada 2020. Pada awalnya saya menganggap ini adalah terkait data pemilih, tapi ternyata terkait kekhawatirannya penulis dengan kondisi COVID dan kemudian adanya proses tahapan yang tidak berhenti, dan akhirnya dikhawatirkan menjadi satu klaster baru dalam penyebaran COVID. Tapi walaupun begitu, sebenarnya kalau teman-teman mengikuti proses perjalanan Pilkada 2020 kemarin, yang alhamdulillah sebenarnya masih varian alpha yang ada di sana, tidak ada lonjakan berarti ketika tahapan proses verifikasi faktual. Juga tidak ada lonjakan yang berarti pada saat proses pencoblosan pada 9 Desember. Tidak ada lonjakan di sana. Nah, ini kemudian bahkan meningkatkan tingkat partisipasi pemilih ke 76% se-Jawa Timur. Nah, akhirnya memang kalau saya melihat kekhawatiran itu tidak terbukti karena kita sudah lewati dan ternyata alhamdulillah masih alpha sih. Kalau sudah waktu itu sudah varian delta, ya nggak tahu wassalam mungkin bagaimana sih proses nanti terjadi. Tapi alhamdulillah mungkin itu masih varian alpha. Nah, itu yang keempat yang menarik bagi saya adalah penulis melihat akar kekerasan terhadap pengawas pilkada. Nah, tulisan ini didasari dengan adanya fakta 31 kasus kekerasan yang menimpa pengawas pemilu. Nah, kalau teman-teman mengikuti pada proses pilkada kemarin ada proses yang viral dan namanya pelecehan verbal pada pengawas perempuan di Banyuwangi. Nah, kalau di Kabupaten Malang di daerah saya juga itu pada tahun 2018 ada pengawas kelurahan itu dipukul kepalanya ketika proses perjalanan pulang lagi naik motor. Itu kan berbahaya. Nah, dalam tulisan ini penulis Ibu Nur Eli Anggraini ini melihat ada dua hal akar kekerasan. Yang pertama, relasi kuasa dan kemudian hubungan perempuan, bagaimana kekerasan ini terjadi pada perempuan. Dan ternyata masyarakat umum itu juga masih menganggap perempuan itu sebagai titik lemah sehingga gampang untuk dilakukan kekerasan. Itu yang pertama. Yang kedua, peraturan KPU nomor 3 tahun 2020 PKPU itu mengatur bahwa dalam proses pelaksanaan kampanye pada kampanye tatap muka itu maksimal jumlah pesertanya adalah 50 orang. Nah, bagaimana kita bayangkan ada 50 orang bisa rapih untuk kemudian melaksanakan proses kampanye tatap muka. Ternyata memang pada awal-awal proses pelaksanaan di Kabupaten Malang sendiri di awal-awal itu banyak sekali tim kampanye yang balelo, dan kemudian kami berikan surat peringatan untuk membubarkan diri dalam waktu 1 jam, dan ternyata ada juga akhirnya satu yang dibubarkan di Malang. Nah, itulah yang kemudian disoroti oleh penulis pada yang keempat. Nah, yang menarik ini yang paling menarik bagi saya di halaman 86 terkait dengan vaksinasi ala TPS Pilkada. Nah, kita tahu bersama pada proses pilkada itu kan ada proses namanya orang datang ke TPS kemudian melaksanakan proses pencoblosan. Nah, gagasan yang diusung oleh Gubernur ini sendiri, penulis buku ini, bagaimana dia membayangkan bagaimana kalau proses pelaksanaan vaksinasi itu meniru proses pelaksanaan di TPS dengan data pemilih menjadi data pemilih menjadi DPT, menjadi data penerima vaksin, dan TPS itu orang datang untuk melaksanakan vaksin. Jadi sama kayak mencoblos, orang datang, dia terdaftar dalam pemilih di sini, terus kemudian mencoblos pulang. Nah, bagaimana itu diaplikasikan ketika proses vaksinasi? Nah, menurut penulis begitu.
Nah, bagi saya ini menarik, ini sangat out of the box sebenarnya, ide ini out of the box, walaupun mungkin kalau di awal-awal akan susah dilaksanakan karena ternyata vaksinnya sangat sedikit, tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Bayangan saya kalau Indonesia melaksanakan proses vaksinasi ala TPS ini secara serentak, mungkin 6 awal vaksinasi pertama sampai pemilihan, oke kita vaksinasi massal satu Indonesia Raya melakukan vaksinasi dengan model TPS ini. Kemudian tahap kedua booster juga gitu. Saya yakin vaksinasi itu akan lebih cepat tercapai dan tingkat imunitas kelompok itu akan lebih cepat tercapai. Ide ini bagi saya sangatlah menarik. Nah, yang keenam, penulis yang merupakan mantan seorang santri di Pondok Sekolah Ada Bangkalan itu bertemu dengan Gus Baha. Nah, kita tahu Gus Baha ini adalah salah satu ulama yang karismatik, juga dengan tingkat kecerdasan yang luar biasa, dan bayangannya beliau ketika bertemu dengan Gus Baha juga tidak, pikirannya dia semua tidak mengikuti isu terkini tentang pilkada, tapi ternyata ketika bertemu dengan Gus Baha yang ditanyakan adalah dua hal. Pertama adalah bagaimana politik uang tidak ada diskualifikasi kepada calon. Nah ini kan menantang. Bahwa itu tidak oleh Gus Baha dalam buku ini mengatakan bahwa itu melakukan apa dalam proses ini, kok tidak ada diskualifikasi. Nah, itu yang menarik dari statement Habibur Rahman. Yang kedua, statement Habibur Rahman dalam hasil pertemuan ini juga mengatakan kok lembaga survei ini jadi lembaga pemenangan gitu, bukan lembaga yang pure untuk mensurvei, tapi sebagai alat untuk melakukan pemenangan. Ini menarik. Ternyata seorang Gus Baha yang kita kenal sangat cerdas dalam agama ternyata juga memperhatikan isu terkini. Ini menarik. Nah, yang terakhir bagi saya yang menarik adalah catatan pasca pilkada. Walaupun sebenarnya saya melihat ini kenapa ditempatin di halaman 81 tidak di halaman terakhir, karena saya melihat tulisan ini adalah menceritakan semacam kesimpulan bagaimana pilkada 2020 berjalan, bagaimana pengawasan berjalan, bagaimana hasilnya. Nah, itu teman-teman bisa melihat itu dalam kacamata seorang orang dalam. Nah, saya tidak bisa menceritakan semua isi bukunya ini karena nanti akan spoiler sekali. Tapi bagi saya buku ini adalah sangat menarik. Kenapa? Sangat renyah sekali untuk teman-teman baca dan akan merubah mindset teman-teman bagaimana proses penyelenggaraan pemilu itu berjalan. Karena saya sendiri membaca buku ini itu tidak butuh waktu lama, saking renyahnya. Saya paham secara keseluruhan bagaimana buku ini, alurnya buku ini berjalan. Hanya dalam waktu kisaran kurang dari 3 jam. Saya membaca penuh buku ini dalam kurang dari 3 jam. Ini menunjukkan bahwa penulis mampu untuk menceritakan hal-hal rumit. Bagi saya pilkada penyelenggaraan pemilu itu rumit, tapi yang diceritakan dengan renyah oleh Ibu Nur Erli Angra ini dalam buku ini dengan sangat baik. Nah, itu yang menurut saya menarik dalam buku ini, di dalam 7 hal tadi. Kalau teman-teman ingin baca 14 hal lagi, saya yakin teman-teman punya perspektif lain terkait yang berbeda dengan saya. Nanti kalau teman-teman mau memiliki buku ini, linknya akan saya sertakan di bawah. Dan kemudian kita bisa diskusi, mungkin ada perbedaan terkait apa yang cara pandang yang saya pahami dalam buku ini dan teman-teman. Nah, silahkan dibeli dulu bukunya, terus kemudian kita bisa diskusi di kolom komentar. Demikian review singkat dari saya terkait buku ini. Semoga teman-teman senang. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng kalau teman-teman ingin mengetahui video-video saya berikutnya. Terima kasih telah nonton channel ini.
Sampai jumpa pada video berikutnya.